Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Nuliakin dari kelas 4L Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menginstal Elementary OS secara virtual menggunakan software Oracle VirtualBox. Baiklah, langsung saja. Tahap pertama, teman-teman harus pastikan apakah kalian sudah menginstal software Oracle VM VirtualBox-nya. Nah, yang kedua, pastikan kalian sudah mendownload file disk image dari Elementary OS. Di sini saya sudah download file Elementary OS 5.1. Nah, buat kalian yang tidak tahu apa itu Elementary OS, Elementary OS merupakan salah satu dari sekian banyak varian distribusi Linux. Untuk detail lengkapnya bisa kalian cek di sini di DistroWatch. Nah, DistroWatch ini merupakan sebuah situs yang menampilkan berita ranking popularitas dari varian distribusi Linux yang ada di seluruh dunia. Nah, bisa teman-teman lihat di sini Elementary OS itu menempati rank 6 dari semua distribusi Linux yang ada di dunia dengan popularitas sebanyak 1539. Kita klik saja Elementary-nya. Nah, di sini ada beberapa informasi mengenai detail dari varian distribusi Elementary OS ini. Nah, jadi di sini OS tipenya yaitu Linux, based on-nya Debian dan Ubuntu. Artinya Elementary OS ini merupakan turunan dari Linux, Ubuntu, dan Linux Debian. Originnya sendiri yaitu USA, yaitu dia dibuat di Amerika, dan arsitekturnya tersedia varian 64 bit dan 32 bit dan menggunakan desktop Pantheon. Dan untuk kategorinya cocok untuk beginner, jadi cocok untuk teman-teman yang ingin migrasi ke Elementary OS ini, dan statusnya aktif. Nah, di bawah juga di sini disediakan link downloadnya dari berbagai versi yang ada, mulai dari versi awal hingga versi yang paling baru, yaitu versi 5.1.4. Tapi di sini saya akan menginstal yang versi 5.1. Baik, langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah install tadi, tapi karena di sini kita akan buat ulang, jadi kita hapus saja. Kita remove, lalu kita pilih delete all agar semua yang kita buat tadi itu terhapus hingga ke akar-akarnya. Selanjutnya kita klik new, lalu kita masukkan namanya Elementary OS, tipenya Linux, versinya kita pilih other Linux, atau bisa juga pilih Ubuntu Linux karena Elementary ini juga merupakan turunan dari Ubuntu, tapi di sini saya memilih untuk menggunakan other Linux. Lalu kita klik next. Untuk virtual RAM-nya kita kasih 1 GB saja. Lalu kita next. Lalu kita create. Lalu kita pilih VDE VirtualBox Disk Image karena di sini kita akan menginstal file disk image-nya. Lalu kita klik next. Lalu next lagi, kita pilih dynamical allocated. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapa besaran partisi yang ingin kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan 15 GB besaran partisinya untuk sistem operasi yang saya install nanti. Lalu kita klik create. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya tinggal menekan tombol start-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan file disk image yang telah kita download tadi.
Caranya cukup mudah, kita tekan tombol ini, lalu kita add, lalu kita cari tempat di mana kita menyimpannya. Di sini tidak langsung muncul karena sudah saya buka sebelumnya. Kita pilih Elementary OS, kita klik open, lalu kita klik di sini, lalu kita choose. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita hanya tekan tombol start. Kita tunggu dia booting terlebih dahulu untuk masuk ke menu instalasinya. Nah, ini adalah tampilan logo dari Elementary OS. Kita tunggu hingga dia masuk ke dalam proses atau menu instalasinya. Nah, ini adalah tampilan atau menu instalasi dari Elementary OS. Bisa kita lihat di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama, Try Elementary dan Install Elementary. Untuk Try Elementary ini adalah untuk mencoba Elementary OS tanpa harus menginstalnya secara permanen di komputer kita, atau istilahnya biasa disebut dengan live USB atau live DVD. Dan untuk install Elementary ini artinya kita langsung menginstal Elementary ke komputer kita secara permanen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menekan atau langsung saja untuk menginstal Elementary OS ini. Di sini ada pilihan bahasa instalasi. Kita lihat apakah tersedia bahasa Indonesia. Sepertinya tidak ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia ada. Kita pilih, lalu kita pasang Elementary. Untuk susunan papan ketiknya kita pilih Inggris aja, tidak usah kita rubah. Kita langsung lanjutkan. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua pilihan, yaitu pertama download update dan ketika sedang menginstal Elementary. Yang kedua, pasang perangkat pihak ketiga untuk perangkat keras WiFi dan grafis dan format-format media tambahan. Nah, di sini saya akan memasang atau memilih download update ketika sedang menginstal Elementary karena saya sedang terhubung ke dalam internet. Dan untuk pilihan kedua ini buat teman-teman yang ingin menginstal langsung perangkat pihak ketiganya, tapi dengan catatan akan memakan waktu lebih lama dalam proses instalasinya. Atau kalian juga bisa memilih keduanya. Tapi di sini saya memilih untuk satu saja. Lalu kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu instalasi partisinya. Di sini kita disuruh memilih, ada beberapa pilihan. Yang pertama, hapus gigs dan pasang Elementary. Yang pertama ini kita jika kita pilih yang pertama ini, maka partisi kita yang sebelumnya akan terhapus dan akan terbuat secara otomatis lagi. Yang bisa dibaca di sini. Ini akan menghapus semua program-program atau dokumen-dokumen foto, musik, berkas-berkas lainnya di dalam semua sistem operasi Anda. Tapi secara otomatis juga akan terbuat sistem partisi yang baru yang dibuatkan oleh si Elementary ini.
Yang kedua ada sandikan instalasi elementary baru untuk keamanan. Ada yang ketiga, gunakan LVM pada instalasi elementary baru. Ini akan membentuk pengaturan volume logis. Ini juga dapat mengisi gambar untuk mempermudah pengubahan ukuran partisi. Tapi di sini saya akan memilih sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini adalah kita diminta untuk membuat partisi secara manual. Jadi partisi kita akan bagi secara manual. Selanjutnya kita hanya perlu menekan tombol lanjutkan. Bisa kita lihat di sini partisi yang saya buat tadi 16 GB. Lalu kita klik saja langsung tabel partisi baru. Ya, lanjutkan. Di sini ada ruang kosong. Kita tinggal klik tombol tambah di bawah sini. Pertama kita akan membuat partisi swabnya terlebih dahulu. Untuk partisi swabnya itu 2 kali RAM. Jadi misalnya RAM kita 1 GB, kita kalikan 2 jadi 2 GB. Jadi kalau RAM kita 4 GB, kita kalikan 2 jadi 8 GB. Tapi di sini saya menggunakan RAM 1 GB tadi, jadi untuk swabnya kita kasih 2 GB. Lalu di sini kita gunakan sebagai swab area atau ruang swab. Nah, partisi swab ini bisa diibaratkan sebagai virtual RAM. Jadi, ketika kita menjalankan sebuah software berat dan membuat RAM pada laptop kita tidak sanggup lagi, maka secara otomatis partisi swab ini akan bertindak sebagai virtual RAM yang akan membantu agar software yang kita jalankan tetap stabil, berjalan stabil. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan buat partisi rootnya. Kita kasih 10 GB saja untuk partisi root. Nah, lalu untuk sistem berkasnya kita pilih berjurnal XT4. Itu sudah defaultnya. Lalu titik cat-nya kita pilih slash. Nah, partisi root ini bisa diibaratkan sebagai partisi C kalau di Windows. Artinya semua file atau software yang kita install nantinya di dalam Elementary OS ini, semua sistem berkasnya akan masuk ke partisi root ini. Lalu kita klik OK saja. Kita tunggu. Nah, lalu kita klik lagi ruang kosongnya. Kita buat yang terakhir namanya partisi home. Kita habiskan semua saja 4 GB. Sama sistem berkas jurnal XT4 dan titik cat-nya /home. Kalau di Windows ini bisa diibaratkan partisi D-nya. Jadi partisi home ini tempat kita menyimpan data-data pribadi seperti foto atau berkas-berkas lainnya, berkas-berkas penting seperti tugas kuliah. Lalu langsung saja kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita pasang sekarang. Sini kita akan dimintai konfirmasi. Jika Anda ingin perubahan, kita lanjutkan. Sini ada 3 partisi, partisi swipe, root, dan home. Lanjutkan. Kita pilih zona waktu kita karena kita berada di Sulawesi Selatan, jadi kita pilih Makassar. Lalu lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama. Yakin. Sini kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Ainul 123. Ini hanya contoh saja, terserah kalian mau isi apa nantinya. Di sini ada pilihan masuk secara otomatis atau memerlukan sandi untuk masuk.
Jadi maksudnya di sini ketika kita mengaktifkan komputer atau menyalakan komputer kita, kalau kita pilih yang di atas, maka secara otomatis dia nanti akan masuk ke desktop ketika kita booting tanpa harus memasukkan kata sandi. Tapi jika kita memilih yang di bawah, ketika kita melakukan booting pada komputer kita, kita akan diminta untuk memasukkan sandi terlebih dahulu agar dapat masuk ke desktop. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan. Nah, kita tinggal menunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Ini adalah proses mengalin berkas dari sini tadi. File ini akan masuk, nantinya akan masuk ke partisi root. Ini akan agak lama, kita tunggu saja. Elementary OS ini banyak digemari oleh para pemula yang ingin bermigrasi ke Linux karena tampilan desktopnya mirip dengan macOS. Sehingga di DistroWatch dia mendapatkan rank 6 dengan popularitas 1500 lebih. Jadi buat teman-teman yang ingin mendownloadnya, nanti saya akan sediakan link downloadnya di deskripsi video ini. Ini memang akan agak sedikit lama, jadi nanti saya akan skip saja. Nah, baik, bisa kita lihat di sini proses instalasi atau pemasangan berkas-berkas filenya telah selesai. Langsung saja kita nyalakan ulang sekarang. Kita restart. Kita tunggu hingga dia masuk ke desktop. Nah, sini kita diminta untuk memasukkan password yang telah kita buat tadi. Jika sudah sampai tahap ini, itu artinya kita sudah sukses menginstal Elementary OS ini. Kita tunggu dia masuk ke desktop. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan desktop awal dari Elementary OS. Bisa kita lihat di sini ada beberapa panduan. Kita next saja. Get started. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Sini tampilannya sangat mirip dengan tampilan Mac OS. Tidak salah jika Elementary OS ini mendapatkan peringkat 6 di DistroWatch dengan rating yang cukup tinggi. Di sini menu aplikasinya. Ini tampilan aplikasi atau shortcut aplikasi. Ini kita bisa lihat. Kita cek file manajernya, file berkasnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada file atau Windows Explorer dari Elementary OS ini hampir mirip dengan Windows. Di sini ada beranda, terpilih, dokumen, musik, gambar, video, download, unduhan, dan recycle bin. Dan untuk sistem berkasnya, ini adalah partisi C yang kita buat tadi atau partisi root. Kalau di Windows namanya partisi C. Ini untuk partisi home-nya. Bisa lihat di sini masih kosong.
Nah, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.